Benteng Fort Rotterdam, yang dikenal dengan nama lain Benteng Ujung Pandang atau Benteng Panyua, didirikan sekitar abad ke-16 dan berdiri kokoh hingga sekarang. Letaknya tak jauh dari Pantai Losari menghadap ke selat Makassar. Bentuk benteng Fort Rotterdam Makassar ini terlihat seperti penyu yang hendak menuju lautan. Bentuk yang unik ini bisa dimaknai sebagai gambaran kejayaan kerajaan Goa yang wilayah kekuasaannya tersebar di darat dan lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Benteng Fort Rotterdam merupakan saksi bisu rangkaian momen bersejarah di kota ini, mulai dari kejayaan kerajaan Goa di abad ke-16 hingga masa kolonisasi Belanda. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber di pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Kerajaan Goa Tallo akhirnya mendatangi perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Suppelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan ekonomi dan berbagai macam aktivitas. Pada tahun 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini kemudian terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada tanggal 23 Mei 1940. Sebenarnya, benteng Fort Rotterdam merupakan satu dari 15 benteng pengawal kerajaan Goa Tallo yang sengaja dibangun oleh kerajaan untuk menangkal serangan dari Belanda pada zaman itu. Namun, benteng yang lain sudah dihancurkan oleh Belanda. Benteng Fort Rotterdam dikenal menjadi tempat untuk menawan Pangeran Diponegoro pada tahun 1833 hingga wafat pada 8 Januari 1855. Dan di tempat inilah Pangeran Diponegoro menyusun catatan seperti terkait budaya Jawa seperti pewayangan, sejarah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Museum yang terletak di Fort Rotterdam tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang populer di Makassar. Museum Lagaligo menyuguhkan beragam benda dengan nilai sejarah tinggi sekaligus warisan budaya Sulawesi Selatan bagi para pengunjungnya. Museum Lagaligo pertama kali dikenal dengan nama Museum Celebes. Museum Celebes didirikan pada tahun 1938 oleh pemerintah Hindia Belanda, tepatnya di bekas tempat tinggal Laksamana Spelman yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Belanda. Ketika baru didirikan, Museum Celebes hanya memiliki sedikit koleksi berupa beberapa benda dan mata uang tradisional Sulawesi Selatan. Koleksi itu didapatkan dari pemberian masyarakat dan penemuan yang diperoleh dari hasil galian. Menjelang penjajahan Jepang di Makassar, koleksi yang ada di museum tersebut bertambah. Ada beragam benda baru seperti peralatan rumah, tangga, peralatan kesenian, dan permainan rakyat yang melengkapi museum itu. Museum Celebes juga sudah memiliki 3 gedung, yakni Gedung D, I, dan M, yang menjadi tempat di mana sejumlah koleksi itu dipamerkan. Terlepas dari perkembangan itu, izin operasional dari museum tersebut dihentikan pada masa pendudukan Jepang. Museum ini baru diresmikan pada 1 Mei 1970 dengan nama Museum Lagaligo, berkat penggiat budaya yang mencoba merintisnya kembali sejak tahun 1966. Tercatat ada sekitar 4.999 buah koleksi bersejarah yang berada di Museum Lagaligo. Koleksi yang dimaksud berupa objek prasejarah, keramik asing, numismatika, dan naskah. Tidak hanya itu, Museum Lagaligo juga menyuguhkan koleksi etnografi seperti jenis objek hasil teknologi, benda kesenian, peralatan hidup, dan benda-benda lain yang menghiasi museum tersebut.
Benda itu dulu digunakan oleh 4 suku asli Sulawesi Selatan, yakni Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Menariknya lagi, museum tersebut juga memamerkan sejumlah warisan bersejarah dari kerajaan-kerajaan lokal. Ada pula beragam senjata yang dulu digunakan pada masa revolusi kemerdekaan.